Ya, assalamualaikum. Balik lagi di channel Cupang Dancing Beta Menari. Ya, jadi kita kali ini mau ngebahas tentang ikan-ikan yang pada sakit ya. Ya, ini jadi ikan pada sakit nih, sakit kulitnya pada sakit, pada infeksi ya. Di sini nggak kelihatan, cuman dari cirinya dia sakit udah kelihatan ya, dia lemas, bengang-bengong ya kayak gini kan. Ini ikan sakit terus di pojok kayak gini kan, lemas aja ikannya tuh, nggak ada semangatnya tuh, lihat. Nah, gimana cara nangani ikan sakit seperti ini gitu ya, dan teman-teman juga harus tahu kenapa dia bisa sakit gitu. Jadi ini sebenarnya bukan faktor dari makanan atau faktor dari kotoran, bukan ya. Jadi ini faktor air. Jadi kalau air nggak diindepin ya, nggak diendapkan airnya, ini bisa seperti ini. Khususnya air pump ya, air pump. Walaupun air pump ini bagus sudah ya, di wilayah saya nih udah bagus air pump ini, cuman kadang airnya itu jadi nggak bagus gitu. Kadang memang nggak bagus. Jadi dia bisa membuat ikan ini pada gatal gitu kulitnya, malah bisa terkelupas dia kulitnya itu karena bakteri yang dibawa air ya. Nah, itulah kalau air nggak diendapkan dulu ya, resikonya seperti ini. Tapi saya punya cara untuk menangani supaya mereka kembali sehat ya. Yang pertama ya, kalau kalian punya wadah yang cukup besar itu lebih bagus ya. Contohnya kayak ini kan saya pakai akuarium. Jadi dikuras dulu airnya, tiris habis, isi airnya. Isi airnya sedikit aja, nggak perlu tinggi-tinggi, paling tinggi paling 10 cm ya. Jadi ini nanti mau saya tambahin lagi airnya. Terus kalian siapin tuh yang namanya heater. Jadi heater tuh pemanas air gitu ya. Jadi ini ada water heater namanya. Water heater, jadi dia buat pengatur suhu supaya airnya lebih hangat. Nanti kita setel dia di suhu 32 derajat Celcius. Ini cara pembuatannya harus seperti ini gitu. Jadi airnya harus hangat ya. Karena ini indoor, saya harus pakai heater. Jadi ini indoor ya, jadi saya harus pakai heater. Kalau kalian teman-teman nih yang biasa di outdoor nggak ada masalah, jadi bisa tanning ikan aja di luar gitu, kena panas matahari malah lebih bagus gitu. Jadi tanning aja, tanning matahari ya, panas terik itu malah lebih bagus. Cuman airnya dipendekin aja, terus di apa hari diganti airnya, tiap hari airnya harus diganti tuh. Nah, terus ada tambahan lain, itu ada obat biru. Jadi nanti setelah air dimasukkan gitu ya, air baru, kasih obat biru. Obat biru takarannya agak banyak ya, jadi biar biru aja nggak apa-apa. Apalagi di penanganan pertama atau penanganan awal itu airnya harus biru ya, harus biru banget. Jadi nanti saya kasih contoh ya. Jadi ini kita kita isi air dulu ya, ya. Ini jadi kita isi air dulu ya, kira-kira sekitar 10 sentian lah, 10 cm. Cuma lebih pendek lebih bagus sebetulnya, asalkan menyesuaikan kapasitas ikan gitu, jumlah ikan yang ada di lubuk kita gitu ya, lubukan ini. Karena ikannya nggak terlalu banyak, sengaja juga ya. Jadi yang saya sudah saya ambilin, yang saya sehat saya pisahin langsung ya, naik botol aja langsung lah supaya nggak ketular gitu. Nah, nanti kalau air udah cukup ya kan, udah cukup nih. Nah, kalau segini saya rasa nih buat saya udah cukup nih. Jadi ini sekitar 10 cm ya, 10 cm. Nah, udah kan. Nah, ini kasih obat biru ya, kasih obat biru.
Tuh gitu takarannya tuh. Ini sampai biru banget, nggak apa-apa, aman. Terus kalau pendek memang baiknya lagi ada aerator, ada aerasi di lubuk kita gitu. Inilah treatmentnya gitu, perawatannya yang memang harus ekstra. Makanya saya kasih aerator nih ya. Saya kasih aerator, saya kasih aerasi airnya ya, karena dia pendek, padat, dan airnya biru banget gitu. Airnya biru banget, butek banget gitu, biru banget, pekat. Karena birunya ini biru obat, nah makanya harus perlu asupan oksigen yang cukup. Kan biru banget ya. Jadi pengobatan seperti itu. Nah kalau misalkan kalian nggak punya obat biru, kalian bisa beli namanya PK. PK tuh yang biasa buat pakai ngobatin orang ya kalau gatal-gatal, itu di apotek banyak ya. Jadi kalian bisa beli di apotek atau di puskesmas terdekat. PK, pakai PK ya, dikira-kira takarannya. Yang penting dia juga gelap gitu, airnya pekat gitu, kita bikin pekat warnanya. Dan itu setiap hari ya, setiap hari. Nah nanti progresnya kalau misalkan kalian teman-teman ini lakukan ya, setiap hari kuras, kasih obat, kuras, kasih obat 3 hari aja, itu kelihatan nanti progresnya. Mereka udah mulai pada sehat lagi, udah mulai pada seger lagi, dan mereka mau makan lagi gitu. Nah terus selama pengobatan ini kalau bisa dipuasakan dulu, jangan dikasih makan dulu selama 3 hari ya. Nanti kalau udah 3 hari udah ada perubahan, baru kita kasih makan. Pakannya apa ya, pakannya apa aja yang mereka doyan gitu, terutama yang berprotein tinggi ya. Apa aja, kalau pakannya apa aja, jadi kayak gitu. Nah kalau sudah seperti ini, baiknya lagi, bagusnya lagi kasih garam. Cuma saya nggak punya stok garam yang biasa ya, garam ikan. Saya pakai mineral tablet nih, mineral tablet nih ya. Nah terus takarannya gimana? Nah ini kan satu tablet nih 10 liter. Nah ini kan satu lubuk ini ya, akuarium ukuran 1 meter ini ya, 1 meter kali 50. Ini diperkirakan sih sekitar mungkin ya ada 15 sampai 20 liter ini yang sekarang saya isi ini ya, 15 sampai 20 liter. Jadi satu tablet itu kan 10 liter. Nah kita banyakin dosisnya, karena ini sekitaran 15 sampai 20 liter ya kan lubuknya, jadi kan perlunya 2 tablet. Nah tabletnya kita kali 3, jadi kita banyakin aja, nggak apa-apa, kita banyakin aja. Nah ini dulu agak susah, jadi kasih aja 3 kali lipatnya nih ya. Ini sebagian bisa saya taruh. Nah tuh 1 2 3 4 5 6. Jadi hitungannya ini 20 liter ya, segini 20 liter. Jadi yang satu tablet itu harusnya untuk 10 liter ya. Ini kan 20 liter nih, jadi cuma 2 tablet kan harusnya. Nah kita kali 3 aja, berarti 6 butir gitu. Nggak masalah, aman nggak? Aman, insyaallah aman. Supaya apa? Supaya cepat sembuh ikannya. Karena kan dia butuh vitamin nih, nggak makan dia puasa. Dia butuh vitamin, perlu mineral. Nah itulah fungsinya mineral tablet nih, bagus banget nih. Nah kalau kalian mau beli mineral tablet juga ada ya, kalian bisa beli di, namanya di toko Topet, di Topet tuh namanya, lapaknya ikan masnyo, cari aja di Topet ikan masnyo, biasa aja tuh, IKANMASNYO. Nah itu di ikan masnyo lapaknya jual mineral tablet. Di situ kalian bisa beli, harganya oke lah, murah gitu ya. Nah oke ya, jadi teman-teman gini nih cara penanganan ikan yang sakit karena air ya, air yang merusak kulitnya gitu. Jadi gatal-gatal di kulit ikannya, atau dia bisa sampai mengelupas gitu ya. Ini penanganannya lebih dini nih, karena udah ketahuan nih, karena gerak-geriknya nggak bagus. Udah saya buru-buru obatin gitu. Kalau sampai kekelupas itu biasanya bisa nggak selamat tuh, kalau udah kekelupas gitu ya. Bukan nggak selamat ya, lama banget gitu, lama banget. Daripada dibiarin, mendingan yang udah kekelupas nih ikan cupang kita nih kita angkat aja,
kita angkat, kita pisahin aja karena dia kemungkinan bertahannya sedikit banget dan terlalu banyak biaya gitu kalau untuk ngurusin satu dua yang terkelupas parah, kita urusin bener, wah itu lumayan ekstra ya. Ini kita korbanin ya insya Allah digantilah sama yang lain gitu kalau kita breeding lagi gitu ya. Anggap aja musibah, kita juga nggak tahu wabah kan bisa datang kapan aja gitu, termasuk dia bisa lewat dari air. Nah gitu ya teman-teman ya semua ya. Jadi cara penanganannya, cara perawatannya ikan sakit saya ulang lagi nih ya. Jadi kalian siapin beberapa ini nih yang harus diapin ya, yang pasti kan lubukannya lebih besar, taruh aja di lubukan yang lebih besar ya. Terus airnya harus tinggi-tinggi ya kan, untuk nanganin ikan sakit tuh air nggak perlu tinggi-tinggi, pendek aja, pendek 10 cm lah paling tinggi gitu ya, pendek. Nah terus kalian harus punya obat biru. Terus kalau indoor kalian harus punya heater, pakai heater ya, setel di suhu 32 derajat Celcius. Biarin aja, udah dia otomatis ya. Nanti kalau dia udah panas dia mati, itu dia mati. Nah kalau misalkan di outdoor nggak perlu pakai heater, biar tanning aja, pakai kena sinar matahari malah lebih bagus alami gitu. Nah, terus pakai mineral tablet nih kalau ada, atau penggantinya boleh garam ikan biasa tuh. Kasih aja dua genggam tangan ya, kasih aja 2 genggam tangan. Nah terus dikuras tiap hari, dan perawatan di hari berikutnya gitu sama kayak gitu, kuras ya kan. Terus kasih obat biru, kasih mineral tablet atau garam gitu kan, heater atau di tanning di panas-panasin tuh kena sinar matahari. Tambah lagi kalau bagus pakai aerasi ya, aerasi. Kalau di outdoor saya rasa nggak usah kalau outdoor, kalau indoor perlu, karena outdoor itu nanti dia udah cukup lah kena banyak angin ya, banyak udara di luar gitu. Oke, gitu. Semoga kalian bisa mencoba tips ini ya, cara menangani ikan yang sakit ya. Jadi cara menangani ikan cupang yang sakit dengan cara seperti ini sangat mudah dan memang harus ekstra perawatan. Insya Allah berhasil. Jadi demikian ya, video ini semoga bermanfaat. Jadi video ini mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman dalam proses penyembuhan ikan cupang yang sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.